gitu mah, saya tuh pengen mamah dan bapak pengen masuk surga kayak gitu dengan salah satu cara untuk menutup aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo kawan dermawan semua. Alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam dialog antar jiwa. Dan pada kesempatan kali ini saya didatangi oleh sahabat saya, Teh Reni Afriani. Beliau seorang wanita yang hebat. Di Cianjur, beliau adalah salah satu wanita atau mungkin satu-satunya wanita mungkin yang pernah ikut lomba aksi Indosiar itu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, untuk itu langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Teh Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin Teh boleh memperkenalkan dirinya dulu sama kawan-kawan relawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar buat sahabat-sahabat semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga buat Kang Dede yang sudah meluangkan waktunya Sama-sama untuk tuh. ada di sini. Saya yang terima kasih ke Teteh yang udah luangin waktunya. Udah mempercayai untuk memberikan narasumber ya, meskipun masih belajar juga gitu. Percaya. Iya. Nah, gini Teh. Kalian nama dulu dong, kan nama Teteh apa iya. namanya? Nama saya Reni Apriani, saya tinggal di Cipanas, tepatnya di Tugaran. Umur saya 21 tahun. 21. Tua ya. Masih muda, daerah situ masih muda. 21 tahun, status belum menikah. Begitu yang di sana itu. Masih belum menikah. Akun IG-nya apa Teh? IG saya Reni Apriani, double I Reni underscore Apriani. Kita punya akun channel YouTube juga ya? Ada channel YouTube-nya Reni Apriani juga. Nah, Baru merintis. kawan relawan semua jangan lupa Jangan subscribe lupa. juga akun YouTube-nya Reni Afriani. Iya. Jangan lupa subscribe juga punya saya. Iya. Gini aja Teh, langsung aja Teh. Iya. Saya pengen tahu nih Teh, perjalanan hijrah itu seperti apa sih awalnya? Iya. Perjalanan hijrah saya memang tidak selalu mulus. Perjalanan hijrah dari mulai SMP, saya mulai memasuki Madrasah Sanawiyah As-Saidiyah tepatnya. Di situ saya mulai sekolah Islami, dan setelah lulus SMP juga saya masuk ke Madrasah Aliyah yang berbasis Islami juga. Iya. Setelah lulus SMA saya ditawari untuk mau kuliah, mau kerja, atau mau mondok. Saya tidak berminat untuk, bukannya tidak mau ikut kuliah juga memang sumber ilmu juga. Iya. Tapi saya lebih mengutamakan untuk mondok. Karena apa? Karena dari mondok semua pembelajaran hanya membahas tentang agama. Sedangkan dalam agama saya benar-benar jadi bedalah kalau misalkan saya belajar ilmu pengetahuan ini dengan ilmu pengetahuan agama, jadi lebih benar agama gitu. Ya, di agama ada semuanya sebenarnya Teh. Iya Ya. betul. Sebenarnya kalau misalkan kita belajar agama juga nanti juga ilmu-ilmu dunia juga akan mengikuti. Iya. Gitu. Nah, dari situ saya memilih untuk memasuki pondok pesantren. Saya sekarang Pondok di pesantren Al Istiqomah di Pacet. Iya. Sebenarnya masih baru sih, masih baru 2 tahunan, sekitar 2 tahunan. Dari situ setelah saya mondok, saya memutuskan untuk memakai cadar. Sebenarnya dari SMA juga saya ingin pakai cadar. Nah, jadi percadarnya mungkin pas setelah di pondok Iya. ya. Jadi sebenarnya pas SMA itu saya itu pengen bercadar, tapi belum ada niat untuk itu gitu. Jadi masih ada keinginan doang. Masih baru ingin aja benernya, Iya. namanya hoyong. Jadi ngelihat orang teh, ih kumanya rasanya dicadar gitu nih. Nah, setelah saya belajar apa itu tentang cadar. Nah, setelah saya masuk ke pondok pesantren, saya tahu apa itu cadar gitu. Nah, setelah di pondok, saya memutuskan untuk dicadar. Sebenarnya saya juga banyak tantangan nih. Gimana ya kalau misalkan saya dicadar gitu, takutnya orang tua gimana? Iya. Nah, Lingkungan yang berbeda gitu kan, gak selalu menyupport orang yang bercadar. lalu gitu. gimana tuh? Gimana cara Teteh meyakinkan orang tua Teteh agar pilihan Teteh ini adalah yang terbaik, yang tepat gitu? Saya awalnya gini,
cari informasi buat teman-teman yang udah bercadar. Adik kalian tuh pakai cadar teh diridoi itu ke orang tua gitu, gimana sih? Cenah gitu cenah hor kecek saya teh gitu. Nah saya tuh berpikir gini aja sama orang tua teh mah Pak gitu ya, cadar teh ini loh, jadi memberikan masukan gitu, masukan tentang cadar, apa sih arti cadar. Jadi saya tuh bilang ke mama sama ke bapak teh gini, Mah, Pak, kalau misalkan saya pakai cadar, cadar itu kan kemuliaan, sunnah juga. Kalau misalkan saya berbuat kebaikan, otomatis kan orang tua juga akan terbawa kebaikannya. Sedangkan saya itu ingin memberikan yang terbaik untuk mama dan bapak, mau di dunia ataupun di akhirat. Saya ingin memberikan surga untuk mama, untuk bapak gitu. Apalagi kalau nanti kalau misalkan saya udah bersuami, mungkin saya juga. Sekarang belum ya? Oh, belum. Kapan? Insya Allah doakan saja. Amin. Ya, memberikan masukan gitu mah. Saya tuh pengen mama dan bapak pengen masuk surga kayak gitu, dengan salah satu cara untuk menutup aurat kayak gitu. Tapi mama sama bapak waktu awal teteh bicara kayak gitu gimana responnya? Arek naon gitunya, ari orang Sunda arek naon dicadar kos orang Arab baik gitu kan. Jangan inja. Ya, dikasih masukan lagi, mah ini tuh cadar tuh kemuliaan sunnah, sedangkan cadar itu bukan budaya Arab. Kalau misalkan kita mengikuti budaya Arab, pada zaman jahiliyah budaya Arab kan nggak pakai hijab juga ada. Nah kalau misalkan disebut juga budaya Islam, baru itu benar cadar itu budaya karena Islam. cadar itu ada setelah Islam masuk mungkin ya. Jadi bercadar itu bukan budaya Arab tapi budaya Islam. Jangan mentang-mentang kita di Indonesia nggak boleh pakai cadar, sebenarnya boleh karena itu kan salah satu syariat Islam juga. Setelah itu orang tua juga memberikan masukan, ya udah kalau misalkan mau pakai cadar tapi yang benar akhlaknya kayak gitu kan. Ya mah untuk akhlak sikap itu akan mengikuti. Masa sih kita juga kan kalau pakai cadar suka ada pagar gitu kalau mau melakukan maksiat. Ada batasan-batasan. Malu atuh pakai cadar kayak gitu. Setelah itu kedua orang tua memutuskan untuk membolehkan, mengizinkan memakai cadar. Nah setelah itu baru ikut hijrah kayak gitu. Nah tadi kan katanya kayak gini nih, malu dong kalau bercadar terus kita nggak bener akhlaknya, nggak baik, malu dong ya. Otomatis sebenarnya cadar itu ya harusnya menjadi penutup aurat kita, penutup rasa malu kita. Tapi di zaman sekarang banyak wanita yang bercadar itu hanya sekedar fashion, hanya sekedar tren aja, sampai mereka bernikah. Mereka bercadar main TikTok, joget-joget. Nah, betul. Pandangan teh nih untuk para wanita yang seperti itu mau gimana? Sedikit cerita ya. Kemarin sempet rame masuk pesan ke WA saya. Teh, ayo teteh, iya teteh sanes cenah nu main TikTok teh cenah gitu. Teteh. Bukan saya, astagfirullah. Ada gak teh? Saya nggak pernah main TikTok sama sekali, Waktu itu sempat rame, teteh ini kok mirip teteh, pakai cadar joget-joget. Mana coba lihat saya gitu, lihat videonya, emang bener. Mirip banget. Cuma dari postur tubuhnya dia lebih tinggi. Kalau misalkan orang yang lebih dekat pasti tahu membedakannya. Dia tuh pakai niqab, emang tertutup semuanya ya. Cuma dia tuh joget-joget, ya Allah, kesian sama yang cadar, bener-bener malu banget gitu. Nah setelah itu teh saya menjelaskan itu bukan saya tidak pernah main TikTok. Dan untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu, menurut saya kita doakan saja. Jadi jangan mana main TikTok kayak gitu, jebret haram, masuk neraka. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita nasihati dengan baik-baik, kita nasihati dengan kata-kata yang lembut, karena Rasulullah juga mengajarkan itu. Karena dakwah itu sebenarnya merangkul ya, bukan memukul. Kita itu harus, ya Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin ya kita. Jadi jangan sampai kita asal jebret kayak gimana, tapi ya rangkul dulu baik-baik, bicarain dulu baik-baik ya, jangan kita asal. juga kan masih belajar gitu. Benar. Tapi nih teteh kan setelah hijrah nih, akhirnya niqab, dapat izin dari orang tua gitu kan, dapat izin dari orang tua, beliau mengizinkan, akhirnya teteh bernikab lah. Nah, menurut teteh pribadi, hal yang paling sulit menjaga nih dalam istiqomahnya itu apa teh? Hal yang paling sulit dalam menjaga keistiqomahan adalah masih melakukan satu kemaksiatan. Ya meskipun kita juga kan yang bercadar juga belum tentu mulia, belum tentu sempurna. Karena semua itu juga harus ditopangi dengan ilmu-ilmu agama. Iya, benar.
Kalau misalkan udah dicadar nih, suka masih gibah-gibah, kita harus belajar. Oh ya Allah gitu. Jadi pagar lah gitu. Masa sih kita bercadar kayak gini? Masa sih kita bercadar kayak gini? Sebenarnya dari dalam diri kita sendiri sih untuk mengubah itu sendiri gitu. Ada tip-tipnya teh agar kita tetap istiqomah tuh. Ya. Tips-tips untuk istiqomah terutama dalam berhijrah yaitu satu, niatkan ikhlas karena Allah lillahi ta'ala. Kalau misalkan kita melakukan segala sesuatu karena Allah ta'ala, semua akan berjalan mulus seperti itu. Yang kedua, kita bergaul dengan teman-teman yang soleh atau soleha. Cari lingkungan yang baik Iya, ya. karena lingkungan juga salah satu faktor untuk mengubah diri kita sendiri. Kalau misalkan kita, contoh gini, misal saya itu berteman dengan orang yang pedagang parfum, Iya. pasti ke bawah harumnya kan? Iya, Ya. benar. Kalau misalkan kita bergaulnya dengan Pandai besi. iya, ke bawah terbakarnya kayak gitu, bau-baunya gitu. Nah, tidak jauh juga kayak gitu kalau misalkan kita berteman dengan orang soleh, dengan orang yang soleha, karena kan iman kita turun naik ya. Iya, benar. Kalau misalkan iman kita sedang turun kan, kalau misalkan kita punya teman yang soleh, dia mengingatkan kita kan gitu. Yang pertama tadi niatnya. Niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, kedua, berteman dengan orang yang soleh atau soleha. Yang ketiga, sering membaca Al-Quran. sering membaca Ya, Al-Quran. karena kan Al-Quran itu sebagai obat jiwa. Iya. Iya, sebagai asyifa gitu. Jadi kalau misalkan segala keluh kesah, segala kesedihan, segala kebingungan dalam menghadapi ujian-ujian hijrah, ujian-ujian apapun, Ujian hidup, ujian cinta. jadi bucin. Tapi Segala pernah galau? namanya juga manusia. Oh ya, lanjutkan dulu. Kembalikan kepada Al-Quran. Al-Quran itu sebagai penjujuk jiwa juga. Nah, yang keempat yaitu mengikuti majelis-majelis. Jadi mengikuti majelis, masuk pondok, memupuk ilmu agama Islam kayak gitu. Iya. Jadi kita mau apapun juga, kalau kita punya dasar ilmu agama yang kuat, kita bisa menopang untuk melakukan sesuatu itu gitu. Ada pondasinya ya, jadi Iya, kita jadi enggak ada pondasinya gitu. terus teu asal terus juga angin kaki dulu Iya, angin gitu. kakaler. Nah, Ada lagi? hal terberat menurut saya ya kalau misalkan untuk hijrah nih, kalau misalkan kita gabung dengan teman-teman yang maaf banget yang kurang baik misalkan, Hmm. kita itu ada dua pilihan. Kalau misalkan teman kita, kita bisa membawa teman itu untuk lebih baik, atau kita terjerumus lagi sama teman yang kurang baik gitu. Sebenarnya kita itu kalau misalkan mau hijrah, tinggalkan atau ikut ajak mengikuti hal yang baik gitu. Ya, jadi kayaknya kalau dalam bersosialisasi, kalau dalam berlingkungan kita ada dua pilihan mungkin ya. Iya. Kalau emang itu baik ya kita ikut terjun jadi lebih Iya. baik. Tapi kalau emang itu buruk ya udah tinggalkan. Iya. Jadi hidup itu mungkin antara diwarnai dan mewarnai. Iya. Kita jangan sampai diwarnai orang lain, tetapi kita harus mewarnai orang lain. Betul. Orang lain harus diajak sama kita lebih baik lagi ya teh ya. Nah, udah tip-tipnya perjalanan hijrah teteh. Mungkin untuk istiqomah itu kan ada halangan-halangannya teh. Iya, betul. Ada godaan-godaannya, Betul sekali. rintangan-rintangannya. Menurut teteh pribadi hal yang paling sulit tuh, hal yang paling menyakitkan dalam perjalanan itu apa tuh? Cibiran ya Cibiran dari para netizen. Gak apa-apa, itu ciri-ciri berarti kita itu sebagai Iya. kita itu gimana ya, orang yang diperhatikan orang lain Betul. teh. Cuman paling sedih itu kalau misalkan udah pakai cadar, segala aktivitas kita itu dikomentar. Dipantau ya? Iya, betul. Melakukan hal baik dikomentar. Apalagi melakukan hal yang buruk. Iya, kayak gitu. benar. Jadi orang itu berpendapat orang yang bercadar itu harus mulia, harus benar-benar sempurna akhlaknya. Padahal tidak seperti itu, karena semua itu proses gitu. Kalau misalkan ada orang yang bercadar tapi masih melakukan satu maksiat, kita jangan main marahin dia gitu. Nasihati dengan baik, karena kan setiap manusia itu berbeda-beda. Kalau misalkan hatinya seorang itu yang dihina, kalau misalkan hatinya sakit sampai ngedon, gak mau lagi hijrah, gimana? Bahaya juga Bahaya ya. juga. Gitu. Bukannya malah baik, malah kalian tuh jadi Iya. bikin dia itu balik lagi ke masa yang dulunya. Kadang suka ada juga penghinaan, orang yang nggak pakai cadar ke yang pakai cadar menghina. Orang yang bercadar, ih maneh macan dicadar kayak gitu kan, menghina juga.
jangan saling menghina karena kita juga proses untuk melakukan hijrah gitu. Ya pada itu mungkin orang yang berhijab juga belum tentu baik ya, Betul. tetapi orang yang baik sudah pasti harusnya berhijab Iya. gitu ya. Nah sekarang cara teteh menghadapi itu, Iya. cara teteh kan orang nyibir teteh gini teteh agar teteh tetap kuat teteh gimana caranya? Kalau untuk menguatkan diri sih ikhlas, meniatkan dulu, niat ikhlas karena Allah. Saya hijrah karena Allah, bukan karena segala sesuatu. Kalau misalkan kita niat karena Allah, segala sesuatu semua akan berjalan lancar. Yang kedua, selain ikhlas juga kita tujuannya untuk apa? Tujuannya misalkan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Kan hadis-hadisnya juga ada gitu. Hukum bercadar itu kan ada beberapa pendapat. Ya, ada Hukum yang bercadar itu yang paling utama itu wajib. Yang kedua itu sunnah. Bahkan ada yang berpendapat auratnya wanita itu sampai kuku-kukunya aja harus tertutup, kayak gitu. Kita ngambil hukum yang lebih ringan saja, Sunat, yaitu ya. sunnah gitu. Kalau misalkan hukumnya wajib berarti semua muslimah juga harus pakai cadar gitu. Iya. Cuman kita karena Islam itu tidak memberatkan kan gitu. Cuman kitanya aja yang nyusahin gitu, menyusahkan diri gitu. Kitanya jangan ribet sebenarnya ya. Nah, kitanya jangan ribet ya. Jadi intinya kalau mau bercadar ya alhamdulillah. Iya, betul. Nggak bercadar yang penting kita menutup aurat karena Iya. aurat wanita itu sebenarnya mungkin hanya telapak tangan Telapak tangan dan muka ya, cuma itu aja aurat wanitanya itu. Jadi kalaupun bercadar ya alhamdulillah bisa lebih menjaga dirinya. Kalau nggak bercadar juga yang penting berhijab syar'i ya gak jadi Ya, masalah juga. tapi jangan mentang-mentang kita udah pakai cadar, udah pakai hijab syar'i, kita mengolok-olok yang Yang belum nggak pakai. berhijab, Nah, aman macan benar. gitu. Padahal kita juga yang pakai cadar masih dalam proses hijrah. Iya, kita itu mungkin hanya manusia yang ini manusia itu pada dasarnya gak luput dari salah dan lupa ya teh ya. Iya. Dan kita hanya mencoba belajar dan terus belajar menjadi lebih baik lagi. Betul. Jadi kalau kita melihat seorang yang emang belum berhijab, emang belum baik ya kita nasihatin baik-baik juga, jangan sampai asal ngehina, asal gimana ya teh ya. Nah teh, karena kayaknya ini udah lumayan ini, saya pengen pesan-pesan terakhir dari teteh untuk anak-anak pemuda, kawan-kawan darawan semua, anak-anak Cianjur, para pemuda-pemudi Cianjur agar mereka bisa lebih baik lagi. Apa teh? Iya. Agak panjang aja gak apa-apa. Ya. Pesan-pesan dari saya khususnya untuk kaum muslimah. Wahai kaum muslimah, yuk kita sama-sama hijrah, kita sama-sama dihijab, kita sama-sama menutup aurat. Karena aurat itu adalah satu kewajiban yang Allah anjurkan. Dan untuk para ikhwan juga kan jadi supaya menjaga syahwatnya. Kita juga harus bisa menopangi diri kita dengan ilmu-ilmu agama, dasar-dasar ilmu agama. Supaya apa? Supaya untuk menghadapi zaman sekarang kan sudah banyak banget zaman apa ya namanya? Ya gimana ya? Zaman edan. Ya seperti itu kurang lebih. Kalau misalkan kita didasari dengan ilmu agama, semua akan tertopangi. Dan kuatkan iman Islam kita, apalagi zaman sekarang banyak banget pemuda-pemuda yang apa ya namanya teh, yang terbawa arus gitu. Gitulah kurang lebih. Terbawa arus yang gak baik gitu ya. Ya Dan Pak. pesan juga yang terakhir buat para muslimah yang pakai cadar, terus semangat untuk hijrahnya, jangan menyerah untuk mendengarkan cibiran-cibiran orang lain atau lain-lainnya. Jadi down gitu, jangan sampai kayak gitu. Oke, terima kasih banyak teh. Pada akhirnya mungkin untuk para anak-anak muda, para kawan-kawan dermawan semua, terus berusaha lebih baik lagi. Untuk yang udah berhijrah, jangan pernah dengarkan cibiran orang lain, karena itu justru menurut saya pribadi teh, menurut saya pribadi orang yang mencibir itu adalah bentuk kasih sayang mereka kepada kita. Iya. Teh. Mereka itu perhatian sama Iya, kita. Karena kalau kita enggak diperhatiin mereka gak akan tahu apa yang kita lakukan. Saking sayangnya mereka perhatiin kita gitu nih. Semua segala sesuatu itu proses. Jadi jangan pernah mengucilkan gitu. Iya, pokoknya jalani aja, nikmati dan syukuri apa yang terjadi pada sekarang dan terus berusaha menjadi lebih baik lagi. Amin. Oke, kawan-kawan dermawan semua, itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wasikum min nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.